kemudian Bu Yuli, Bapak Sare, Bu Susi ke sini untuk mempromosikan sekolah SMP 1 Kapongan. Jadi sebelumnya mari kita bermain-main ya, bisa tepuk tangan. Tapi tepuk tangannya kalau tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3 tangan kiri tengah ya, tepuk tangan 4 cek ya ya, ya, kalau 5 konsentrasi bulan, tepuk tangan 1, 2, 3, 4, 5, permainan yang kedua. Jadi punya konsentrasi dimulai. Cluenya ikuti apa yang ibu katakan. Ikuti apa yang ibu katakan. Ya. Selain itu jangan diikuti. Ya. 1, 2, 3. Jumlahnya berapa? Pintar, good job. Yang mana kita nyanyi yuk. Lagunya di sini senang, di sana menangkan. Ayo, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Oh, ada 1. Namanya siapa? Levi. Jadi rumahnya mana? Ada desa. Tadi Sletek ya? Ya, namanya Levi. Namanya Levi. Apa? Kakak. Cuci. Kamu saudara masih. Sama Randy. Kan di sekolah mana? Kapongan. Alhamdulillah. Ini Kapongan. Mana? SMN 1 Kapongan. Tadi sudah dikasih tahu di Jalan Raya Banyuwangi nomor 72 di desa Kuda, Kecamatan Kabupaten Oke. Ada apa saja di SMN 1 Kapongan? Anak-anak, SMN 1 Kapongan sebenarnya sama saja dengan sekolah yang lain, tapi kita punya sesuatu yang sedikit lebih berbeda mungkin dari sekolah yang lain. Nah, apa saja itu? Kalian lihat gambar-gambar yang di depan itu sebelum kita buka yang lainnya. Yang atas sedang apa? Nomor 2? Nomor 3? Oke. Nah, sekarang di SMN Kapongan semua murid akan mendapatkan banyak hal untuk bisa berkembang, untuk bisa
menjadi lebih baik. Kenapa? Nah, kita punya banyak kegiatan belajar seperti ini ada pasti ya setiap sekolah. Tapi apalagi kita akan membawa anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkarakter dengan banyak program kebiasaan. Nah, itu adalah unggulan SMPN 1 Kapongan. Kita ada sholat berjamaah untuk melatih anak-anak tentang beriman dan bertakwa. Kemudian ada hafalan Al-Quran, jadi ayat-ayat suci. Kemudian ada banyak hal yang membawa semua murid menjadi anak-anak yang paham dengan lingkungannya, membuang sampah pada tempatnya. Sudah diajari ya dari Bapak Ibu di sini. Iya, tapi kalau itu tidak dilakukan bisa lupa, bisa tidak terbiasa. Kemudian kita akan belajar banyak hal, misalnya ekstrakurikulernya kita punya banyak. Kalian bisa mendapatkan yang namanya ekstra drum band. Seru ya, ada yang pernah drum band? Siapa yang anggota drum band di sini? Nah, ini anggota drum bandnya, saya harapnya bisa bergeser ke sana, ke barat, supaya bisa menggantikan kakak-kakak yang mungkin nanti habis ini lulus. Harapan Bu ini, harapan Bapak Ibu semua di sini. Jadi kita butuh penerus drum band SMPN 1 Kapongan sudah banyak diundang untuk mengisi banyak acara. Ya, baik di Kapongan sendiri atau di kabupaten atau di sekolah lain. Begitu. Kemudian ada ekstra apa lagi? Ada banyak lagi. Kalian bisa main bola voli. Siapa yang suka voli? Voli? Basket? Suka? Kemudian taekwondo atau silat? Siapa yang di sini? Boxing? Band? Juga ada yang suka menyanyi. Nah, bisa mengembangkan banyak hal. Terus yang paling penting, SMPN 1 Kapongan punya suatu program yang bisa mendukung semua siswa belajar sama rata sama baik. Artinya apa? Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, anak yatim atau yatim piatu bisa dibantu di sini karena ada gerakan orang tua asuh. Nah, bagi mereka yang kurang mampu, yatim piatu, proses belajarnya jika kekurangan misalnya buku, mungkin saku, ya saudara ya, nanti bisa dibantu di gerakan orang tua asuh SMPN 1. Semua lulusannya itu menjadi idaman di hati semua orang, idaman seluruh masyarakat, terutama orang tua. Kenapa? Karena satu, itu apa sih? Iman. Jadi anak-anaknya akan beriman dan bertakwa. Kita harus ke sini, ke SMPN 1 Kapongan. Ya, alasannya adalah yang pertama, mendaftar atau setiap bulan kalian bebas biaya. Jadi kita tidak mengenakan biaya pendaftaran, uang pangkat, ya. Tidak ada uang gedung seperti itu. Bahkan saat masuk kalian diberikan 2 setel kain seragam. Expo. Nah, tenaga pendidiknya profesional, lanjut baca dulu aja. Sarananya lengkap, ya. Kegiatan pembelajarannya meliputi 3 hal: intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan ada banyak kegiatan lainnya. Apa itu? Peringatan hari besar, ya. Kemudian pentas seni, LDK, Isnata di sekolah, pawai dan perpisahan, kemudian gerakan orang tua asuh. Lanjut. Guru-gurunya, tenaga pendidiknya profesional. Kok bisa disebut profesional? Apakah profesor semua? Bukan. Alasannya apa? Semua gurunya itu mengajar sesuai bidang studi yang diajar. Kalau yang sesuai bidang studinya saat sekolah. Jadi Bu Yuli, guru IPA dulu sekolahnya ya Asarek itu dari PAI. Akhirnya ngajar
dari dulu malah kakak. Lanjut. Kita punya sarana yang lengkap, sama kita punya kelas. Nih, setiap kelas bagaimana? Sudah dihias biru, namanya LCD, ya. Kemudian ada laboratorium, ada IPA, komputer, sama bahasa. Nah ini dan IPA untuk belajar IPA terutamanya ya, ada banyak alat di sana. Itu alat apa? Ada yang tahu itu alat apa? Saya kasih hadiah loh. Tadi gue dulu. Apa? Ini kelas. Tepuk tangan semuanya dari siapa ini namanya? Saya punya bule. Ayo. Kita pada hari buku, kita bisa meminjam buku itu dibawa pulang atau dipinjam, tapi dicatat ya. Tapi harus dikembalikan. Memang iya tempat kita membaca, tapi juga untuk belajar. Nggak ada yang gampang. Nah ini ruangannya ya, lengkap dan musola. Nah ini tempat kita untuk apa? Untuk melakukan kebiasaan sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, bahkan saat kita tadarus atau kegiatan hari besar biasanya. Fasilitas tempat kegiatannya adalah tempat kegiatan untuk mengurus OSIS. OSIS itu apa ya? OSIS apa? Oh iya, oh berarti ini. Ayo jawab, ayo jawab. Oh, nyambil. Ntar aja. Oh, nanti aja lah. Oh, orga. S. Masa organisasi sekolah? Oh iya, bagi-bagi duit dong. Siswa. Sip. I-nya? S belakangnya apa? Sekolah. I-nya? Ikut. Organisasi siswa IPA sekolah. Jadi organisasi yang ada di dalam sekolah, terdiri atas siswa-siswa di sana. Ya, lanjut. Nah, ada satu-satunya sekolah di Kabupaten Situbondo yang punya ini loh. Ini aku tak kalian bisa belajar banyak. Umroh, kemudian nanti jadi belajar mana seperti umroh di sini. Bahkan banyak sekolah ataupun bahkan orang-orang yang praktek di sini. Sekolah lain, bahkan mulai dari TK ya sampai SMP belajar di sini. Ada yang dewasa juga, ada yang punya. Nah, gitu. Jangan ragu-ragu, kalian akan punya Ka'bah secara langsung. Kamu sekolah di mana? Sekolah saya ada Ka'bahnya tuh loh. Pasti tahu semua. Ada satu-satunya sekolah di Kabupaten Situbondo yang punya miniatur Ka'bah. Ini ruangan apa ya? Untuk belajar apa? Nyanyi. Ada lapangan untuk berolahraga. Olahraga yang biasa dilakukan oleh siswa itu apa sih? Kalau pakai bola itu apa? Sepak bola. Terus? Pasti voli. Nah, lengkap. Jadi, ayo titik. Nah, terus lapangan upacara di lapangan pasir ya, sangat luas di sini. Nah, ini lapangan yang bisa untuk olahraga atau sepak bola. Ini apa ya? Lalu tempat parkir dan juga siswa. Ini aku untuk tenas seni, untuk belajar bisa. Apa saja sudah senang. Nah, sekarang kita punya halaman yang cukup nyaman. Ada taman, kita sebut ruang terbuka hijau ya, untuk bermain
Jadi belajar itu tidak harus jalan ya. Boleh ya keluar masuk. Jadi kita mengerjakan di luar. Nah, tapi kita dulunya di rumput-rumput gitu. Kayak di film-film. Nah, ini kegiatan pembelajaran kita. Kurikuler itu pembelajaran yang mendukung kegiatan intrakurikuler, itu penguatan supaya apa? Supaya lebih mengerti. Hubungannya sama apa? Banyak berhubungan dengan apa? Pembentukan karakter. Tempat belajarnya, nah semua fasilitas sekolah bisa dipakai. Satunya apa? Lanjut. Nah ini kelima, ada kelima di sini. Saya mau nanya dulu, singkatan kelima apa sih? Belajar. Profil belajar. Tadi juga pada profil. Itu profil belajar ada siapa? Apa loh? Dah? Orang belajar bahasa Indonesia ada lagunya. Kelima. Kayaknya 5 berarti ada P. Gimana Pancasila belajar? Apa ya? Profil belajar Pancasila. 3 loh. Ada ini ketiga. Kelima. Oh, ini adanya penguatan profil belajar. Ya. Belajar. Ingat ya. Lanjut itu daur ulang apa? Penggunaan bahan bekas. Kemudian ini apa ini? Ini apa itu? Observasi pembuatan apa? Benang ya. Jadi banyak membuat poster. Banyak lagi. Ada membuat memori. Ada yang kemudian ini sekolah berjamaah. Setiap pagi, Selasa, Rabu, Kamis itu ada sholat duha berjamaah. Juga ada. Ya Nanda, sama adiknya ya. Ada yang bertangan sama Nanda? Siapa? Nanti mau sekolah bareng Nanda enggak? Sip. B. Oh. Ananda Aidil. Aidil. Iya. Iya sama saudara kembarnya. Adiknya. Kemudian ini literasi. Nah ini yang saya bilang mampu membuat kita menjadi anak-anak dengan apa yang memiliki nalar kritis. Kita akan banyak membaca, akhirnya mempunyai banyak informasi, jadi bisa apa? Bisa menyelesaikan berbagai masalah, menemukan solusi. Kalau kita banyak membaca kan banyak ilmu pengetahuan, toh. Kosakata meningkat, pemahaman meningkat, informasi banyak. Kalau dikasih pertanyaan, siapa presiden Indonesia yang pertama?
Ini kembalinya di depan. Oke. Itu yang pertama ya. Tapi sebelum itu saya pengen tahu kira-kira dari seluruh siswa di sini di SD ini, di SD kelas berapa ya? Ini jumlahnya ada 10 ya, Bu? Iya. Ada 10. Ada yang sudah sebelum saya buka kiranya, sebelum saya buka rahasianya, kira-kira apa sih rahasia yang ada di SMP Kapongan? Kok bisa sih saya harus ke sana gitu? Saya ingin tahu, ada nggak minat dari kalian mau masuk atau meneruskan ke SMP 1 Kapongan atau mungkin meneruskan ke mana? Tapi yang kita mungkin ada minat mungkin mau meneruskan ke SMP 1 Kapongan. Belum ya? Oke, kalau mondok ada. Mondok ada. Kalau yang ke satuan biasa? Belum. Oh gitu. Jadi yang positifnya sekarang mondok ya. Oke, mudah-mudahan setelah ini dibuka kiranya rahasia yang kita buka, kita sampaikan ke kalian ada rasa minat, ada rasa ketertarikan. Ibaratkan pepatah tidak pernah mengatakan tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah cinta pasti akan bertemu. Oke, selanjutnya akan dibantu oleh Pak Yulianto. Monggo Pak Yuli. Waktu dan tetap dipersilakan. Jadi tidak ada yang mau masuk ke SMP Kapongan? Belum masih. Oh itu ada. Ada? Ya, Oh, alhamdulillah satu. Dari 1 bisa jadi 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih semangat atau supaya sebentar. Ini apa namanya ini? Nah, jika tiket ini turun ke bawah, silakan tepuk 1 kali. Jika titik ini melayang ke udara, silakan tepuk 2 kali. Oke, bisa? Bisa. Ya. Kita coba dulu. Nanti yang melakukan kesalahan dapat hadiah. Dapat hadiah semua berarti yang kesalahan. Oke ya. Kalau ke bawah tepuk berapa kali? Sekali. Kalau melayang ke atas, 2 kali. Oke, sama namanya. Yuk, mulai kita lakukan permainan. Fokus dan konsentrasi. Tidak ke bawah loh, jangan tepuk. Kalau ke bawah baru tepuk. Kita ulangi. Yuk, mulai. Tidak kompak. Lagi lihat, fokus ke stipek. 3, 2, mulai. Kita 2 kali. Pokoknya ke atas 2 kali, ke bawah 1 kali. Yuk, mulai lagi. Berapa kali? 1 kali. Bisa lagi. Yuk mulai. Bentar. Mulai. Bentar. Lagi. Tepuk tangan buat Dede. Apa? Apa? Ini kita sudah pakai gitu. Sip. Oke ya. Baik. Tadi Pak Sarif sudah memberikan suatu wawasan mengenai mana letak SMP Negeri 1 Kapongan. Bahwasannya SMP Negeri 1 Kapongan itu alamatnya terletak di Jalan Raya Banyuwangi nomor 22. Tepatnya di Desa Kapongan, Dusun Budan. Oke. Ada apa saja di SMP Negeri 1 Kapongan? Nanti kita siang hari ini akan kita kupas satu persatu. Jadi mungkin kita lihat layar awal dulu, ya kan? Itu ada mbak-mbaknya magang piala. Di layar berikutnya, di gambar berikutnya ada mas-masnya lagi makan bersama. Di gambar yang kedua ada sholat berjamaah. Di tampilan ketiga ada drama. Nah, dari tampilan satu layar ini saja membuktikan bahwasannya SMP Negeri 1 Kapongan sudah bisa berprestasi. Yang pertama, ya kan? Prestasi Pak Farah ini salah satu siswa. Masih salah satu ini. Jadi masih banyak siswa yang berprestasi. Cuma yang ditemukan Mbak Farah. Ya, Mbak Farah ini juara 2 lomba desain batik tingkat kabupaten Situbondo. Nanti akan ada lagi tayang berikutnya. Kemudian ini brand kita
ya dulu ya, gerakan orang tua asuh. Jadi bagian, mohon maaf, siswa-siswi yang kurang mampu, kemudian yang anak yatim piatu, anak yatim dan anak piatu itu nanti mendapatkan suatu kegiatan yaitu Jumat Berkah ya, itu ya. Jadi Jumat Berkah nanti salah satu kegiatan gerakan orang tua asuh diberikan makanan atau nasi. Bukan hanya itu saja, jadi bagi anak nanti mohon maaf belum bisa memenuhi buku, nanti dibantu dari gerakan orang tua asuh. Kemudian ini, kita tidak kalah dengan pondok, ada sholat duha dan zuhur berjamaah. Salah satu kebiasaan yang ada di SMP Negeri 1 Kampung Ini masih salah satu. Kemudian ini salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sudah karena masih banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler selain ekstrakurikuler dan oke, kita ulas satu persatu. Nah, ini visi sekolah. Jadi sekolah itu punya visi. Nah, idaman. Jadi nanti peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Kapongan, lulusan SMP Negeri 1 Kapongan akhirnya nanti menjadi siswa-siswi yang idaman di masyarakat secara umum. Salah satunya adalah apa? Beriman dan bertakwa. Kan? Tidak salah sama pondok. Beriman dan bertakwa, kemudian dinamis, kemudian berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, peduli lingkungan, dan bernalar kritis. Lalu kegiatan apa saja supaya nanti di sekolah itu tercapai? Nah, nanti kita akan kupas satu persatu. Idaman itu bukan hanya tulisan saja nantinya. Idaman itu nanti akan terwujud setelah sekolah melaksanakan misinya. Ini kan yang ingin diwujudkan. Misinya apa saja? Lanjut dulu. Nah, ini mengapa harus sekolah di SMP Negeri 1 Kapongan? Pasti kalau punya alasan. Nah, kan bebas di loh, ada Ka'bah, nah, kan? Lihat Ka'bah aja sudah langsung ada yang ada Ka'bahnya. Itu salah satu dari kita juga. Jadi, ini yang kedua, tenaga pendidik yang profesional. Lanjut dulu. Sarana prasarana lengkap. Kegiatan pembelajaran di sini ada 3 hal penting, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian kegiatan lain masih ada peringatan hari besar, pentas seni, LDK, disnatalis sekolah, pawai dan perpisahan, dan tadi gerakan orang tua asuh. Banyak kan? Tidak kalah sama SMP di kota, tidak kalah sama pondok. Oke ya, jadi mengapa perlu masuk di SMP di suatu Kapongan? Nanti dari apa yang ditulis ini pasti ada penjelasan. Lanjut dulu. Nah, tenaga pendidik profesional sesuai dengan bidang studinya. Tadi Pak Sarip dibuka sudah menjelaskan. Pak Sarip itu mengajar mapel agama. Jadi dia sangat profesional dengan bidang studinya masing-masing. Kemudian Bu Yuli IPA, Pak Yuli PJOK, Bu Dwi Sumelati itu pengajar seni budaya. Nah ini. Kemudian ini hilang-hilang ibu. Nah ini loh, gak banyak kan juga gurunya. Pak Sarip pernah Pak Sarip itu. Pak Sarip itu juga pernah mengajar PJOK. Karena kenapa? Waktu itu kelasnya sendiri Kapongan sangat gemuk. 12 kelas itu ya Pak Sarip ya. Jadi Pak Sarip mengajar sekitar 8 kelas sekitar 14 atau 15 kelas. Nah itu sekarang Pak Sarip sudah fokus ke bidangnya yaitu pendidikan agama Islam. Nah kan banyak. Lanjut Bu. Sarana prasarana lain yang penting. Coba kita perhatikan satu-satu ya sarana prasarana. Yang pertama, ruang kelas yang aman, estetik dengan fasilitas kipas angin. Kemudian ruang kelas dengan sirkulasi udara yang bagus, yang nyaman. Nah, ini lukisan ini adalah karya dari peserta didik SMP Negeri 1 Kapongan dengan binaan Ibu Susilo. Bukan gurunya yang lukis ini, muridnya. Nih, coba lihat, tidak kan? Oh, itu di sana tentang tata surya, yang di sini tentang keindahan, semesta yang
kata-kata motivasi. Itu semua ide dari siswa yang membuat siswa, yang mendapat juga siswa. Nah, kemudian ruang laboratorium, ada lab IPA. Oke, mungkin saya sama dengan Bu tadi. Coba alat apakah ini? Siapa yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah lagi. Silakan. Tahu ada tangan. Ini alatnya apa ini? Ini salah satu alat yang ada di kipas. Ayo. Ada yang tahu? Tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, ada yang pernah melakukan? Ayo, nggak salah dulu. Nggak salah takut. Apa ini namanya? Ayo. Ini nih. Ayo, oke apa? Teropong. Terus. Dua. Apa lagi? Ada lagi? Saling teropong, menerawan. Oke, ada lagi. Ayo ke tangan, nggak usah malu. Nggak akan dimarahin sama Yuli. Ayo, lanjut. Ayo mbak, ada buku. Apa tadi? Loh, nggak usah takut salah. Teropong, menerawan, itu nggak saya salahkan kan? Ayo, depannya apa ayo? Tuh, Pak Sari udah siapkan hadiahnya. Ayo, depannya M. M. Hah? Mikroskopi. Siapa namanya? Faida. Faida sudah bisa megang mikroskop. Ayo, pensil apa kue? Nggak usah perlu kue. Oh, kue Mas Sari. Dan kalau sudah tahu mikroskop, kalau ingin tahu cara menggunakannya, jadi SMP Kampungan nanti dengan Bu Yuli nanti, karena Bu Yuli termasuk koordinator mata kelas dan Pak. Oke, lanjut Bu Yuli. Nah, kemudian lab komputer di SMP di satu Kampungan itu yang kita miliki saat ini 100, kurang lebih 100. Jadi ANBK itu tidak nampung ke sekolah lain, kita bisa melaksanakan sendiri di SMP Negeri 1 Kampungan. Bukan hanya ANBK, nah ini proses belajar juga menggunakan lab komputer. Jadi kalau pembelajaran TIK nah ini kita bisa menggunakan ruang lab komputer dengan belajar aplikasi apa saja di ruang komputer. Jadi semuanya tidak usah mana, tetap di SMP Negeri 1 Kampungan karena memiliki sarana prasarana yang lengkap. Oke, lanjut Billy. Nah, ini ruang pertemuan. Mohon maaf, nah ini ibu kepala swasta, ibu kepala SMP Negeri 1 Kampungan memakai baju ini. Nah, ruang pertemuannya. Jadi kalau wali murid dari adik nanti sekolah sana kan menyusunnya mesti pertemuan. Nah, itu pertemuannya di sini lah. Ada AC-nya, kemudian ada lukisannya lagi. Nah, lukisan ini hasil dari kalau nggak salah ya Bu Susi. Ini Suci ya. Nah, ini lukisannya Suci waktu itu didesain oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu. Ini hasil desainnya Suci waktu itu. Kakak dari Kak kelas dari Bapak. Nah, kan? Cukup hebat kan? Peserta di SMP Kampungan. Oke, lanjut Yuli. Nah, ini yang paling sangat digemari oleh peserta didik. Ada kantin, kalau ada koperasi, kalau kantin menjual makanan minuman, kalau koperasi menjual APK sama atribut sekolah. Jadi ini kebutuhan sekolah, satunya kebutuhan pada saat ya kan ada loh, kantinnya lengkap, ada es krimnya, ada kulkasnya. Jadi tidak usah di luar, cukup di dalam lingkungan SMP Negeri 1 Kampungan. Ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan. Oke. Sekarang saya mau tanya, sebutkan dari Pak Sarif. Yuk, fungsi dari ruang. Di sini ada kan perpustakaan? Ada. Fungsinya itu apa? Perpustakaan. Menyimpan buku. Menyimpan buku. Yes. Siapa namanya? Hah? Fakir. Ada lagi? Pintar. Apa? Perpustakaan gunanya untuk apa? Dia menyimpan buku. Oke, benar dong, nggak salah. Bukunya disimpan terus. Membaca. Membaca apa? Buku yang ada di ruang perpustakaan. Oke, pintar sama namanya? Darin. Mau masuk ke Singapura ada khusus. Ada lagi? Ayo nanti dapat semua ini. 1 Bu Yuni, 2. Ayo ada lagi. Dikasih aja sama Bu Yuni apa saya lagi. Ayo. Ayo. Perpustakaan selain menyimpan buku, selain membaca buku apa lagi? Ayo, yang paling penting. Ayo. Merangkum, oke, pintar. Ada lagi. Berarti kalau merangkum itu ada hubungannya dengan proses belajar.
pelajaran ini yang jadi sama Bakir. Nah, semoga dengan info ini nanti Bakir pindah haluan sekolah ke SMP Kapongan. Lanjut ini, ruang perpustakaannya juga nyaman. Karena apa? Ada angin, ada macam buku bacaan. Nah, ini kan nyaman kan? Jadi bukunya bukan hanya tentang lengkap di SMP Kapongan, memiliki ribuan buku. Nah, ini musola yang sangat mudah, di mana musola ini digunakan untuk kegiatan sholat dua berjamaah dan sholat zuhur bisa. Kemudian ruang OSIS. Nah, ini ruang OSIS, tempat kegiatan pengurus OSIS. Nah, dari mulai kemarin sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan misteri kepanjangan dari OSIS secara lengkap. Ayo, OSIS itu kepanjangannya apa? Singkatan dari apa? OSIS bukan sosis dulu. Ayo, OSIS itu apa? Ayo, OSIS punya apa? S-nya apa? I-nya apa? S-nya apa? Jika menjadi satu boleh, berarti dapat boleh. Ayo, OSIS apa OSIS? Oh yang dulu. Oh yang dulu. Oh. Ayo, apa? Orang. Apa lagi? Ayo. O-nya apa? S-nya siswa. O-nya apa O-nya? Organisasi. S-nya tadi apa? Siswa. I-nya? I apa? Intra. Bentar. Ayo. S-nya? Lagi. Sekolah. Bertiga. 1, 2, dapat aja. Dapat aja. Ini dulu. Wah. Yang mana tadi ini? Ini untuk menunjang pelajaran pendidikan agama Islam, praktek gaji dan umroh. Ini sering dipakai oleh TK Permata Hati Situbondo. Pelajaran pendidikan agama Islam dengan penggunaan Pak Sarif dan Jawa. Jadi salah satu sekolah di Kabupaten Situbondo yang punya minat Ka'bah adalah SMP di Satu Kapongan. Pondok pun tidak punya, yang punya SMP Kapongan. Ini dipakai. Jadi kalau mau umroh, lembaga swasta itu manasiknya di SMP Kapongan. Mohon maaf kami tidak bisa menampilkan bukunya Biblia. Ini dipakai TK Permata dulu, ya, lengkap. Bagus ya. Coba cari SMP lainnya. Adanya ada di tetangga sebelah di Kaksan, tapi bukan di sekolah. Tapi kalau sekolah yang punya minat karena apa? Sudah belajar haji sama Umroh di sini ya. Dia nanti pilih. Nah, ini ruang apa ini? Ruang apa ini? Musik. Nanti digunakan untuk apa biasanya di sini? Latihan musik. Nah, ya kan? Latihan nyanyi, latihan gitar, lapangan bola, basket, futsal. Lengkap kan? Ya basket bisa ini di lapangan mini soccer. Nah, kepingin untuk sini kan ada kan lapangannya kan? Nah, tempat ini tempat lagi dulu. Ya, nah ini tempat lagi siswa. Ini bisa menampung sejumlah siswa SMP Negeri 1 K. Jadi pakaiannya tidak perlu dua-dua, di dalam sudah ada. Tadi beli. Nah, ini panggung. Panggung permanen ini digunakan pada saat kalian nanti perpisahan. Jadi contoh saya sudah perpisahannya di sini untuk peta seni, untuk senam. Jadi instruktur senam bisa menampilkan karyanya di sini. Untuk pembelajaran juga bisa. Jadi fungsinya juga sangat banyak dan juga sangat bermanfaat, ya kan? Nah, masa tidak penting sekolah sini? Nah, ini RTH, ruang terbuka hijau. Nah, kan? Tuh. Nah, ini kan ini ini kan pelajaran di taman. Kemudian ini loh, ini di taman sebelah mana ini ya? Ini di depan di lapangan upacara. Ini di depannya di sampingnya ruang guru. Ini di timurnya ruang guru. Kan hijau kan? Nah, lanjut Juli. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu ada 3: intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kita kan juga belajar ruang lab IPA, ruang lab bahasa, masjid,
panggung, lapangan dan ruang terbuka hijau. Lanjut. Macam kegiatannya bisa pengamatan. Ini siapa ini? Bu Yuli yang mana? Nah, jadi di sini Bu Yuli melaksanakan kegiatan pelajaran di diskusi, praktek dan studi wisata. Nah ini, ya kan? Ini pengamatan, kemudian melakukan diskusi, kemudian pembelajaran di ruang multimedia. Jadi pembelajarannya tidak selalu di kelas, bisa di ruang web IPA, di ruang multimedia. Jadi pembelajarannya sangat sangat menyenangkan, sangat bervariasi ya. Kemudian ini, nah ini model diskusi ini yang tadi berbentuk ya. Terus kemudian ini hafalan. Ini, oke lanjut. Kumpulan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang menunjang kegiatan intrakurikuler. Tempatnya di mana? Sama, ruang kelas, ruang wifi dan lain-lain. Macam-macam kegiatan. Nah ini tadi pembiasaan sholat duha dan zuhur berjamaah. Kemudian P5 literasi. Literasi ini dilaksanakan setiap hari Jumat pada jam utama. Kemudian kalau hari Sabtu itu ada Sabtu bersih. Kemudian ada Sabtu sehat. Kemudian ada kegiatan yang lainnya. Nah ini salah satu kegiatan P5, di mana kegiatan suatu bahan yang kurang berguna atau tidak ada gunanya kita olah menjadi suatu barang yang berguna. Ini apa ini? Bunga, sabun. Nah, kalau ini apa? Ember. Dibuat apa di situ? Biasanya ember dibuat apa biasanya? Nampung air. Ada lagi selain nampung air? Kalau kita membuang sampah gimana? Nah, berarti digunakan untuk tempat sampah. Nah, di situ dibuat digunakan lagi tempat sampah organik dan anorganik. Nah, ini kan sampah itu tanggung jawab. Jadi kegiatannya di sana sangat bervariasi, ya kan? Sangat berinovasi. Lanjut dulu. Nah, ini surat berjamaah, tertibkan. Tadi yang di pondok tidak saja. Di sini juga ada sholat, ngajinya juga ada. Jadi kegiatan keagamaan juga ada, bukan hanya di pondok. Biasanya kamu juga mengajarkan kegiatan agama yang menunjang suatu kegiatan yang dari juga ada bahasa umum. Nah itu lanjutkan tes kampungan gratis khusus juara kamu nantinya. Nih. Nah kalau ini lomba olahraga, olahraga yang baru. Mungkin dari semuanya masih belum mengenal, tapi di SMP Kampungan sudah mengenal ini bersama ibu kepala sekolah, kemudian bersama pengajar olahraga dan pengajar seni budaya. Kalau yang di bapak haji yang kecamatan itu sudah pulang tugas, juga mengajar seni budaya bersama berkolaborasi dengan Ibu Dwi Susilo. Ekstrakurikuler, tempat belajarnya lapangan, panggung dan kelas. Apa saja kegiatannya? Pramuka itu wajib bagi kelas 7 dan kelas 8. Kemudian ekstra musik, ekstra tari, taekwondo dan ekstra voli. Sebulan juga ada. Nah ini kegiatan pramuka, yaitu kegiatan perkemahan Sabtu Minggu dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi nanti kalau sudah masuk ke sana kalian kelas 7 pasti ada kegiatan bersama. Kelas 8 ada lagi. Ya kan, karena pramuka itu wajib dibagi dan kelas 8. Nah ini ekstra musik, lanjut ini. Nah ini ekstra ada yang putar dulu deh. Nah ini ekstra tali, ini tali P5 waktu itu. Ini kan balikan begini ya, tali diberikan balikan. Yang membuat gerakannya peserta didik, yang menampilkan juga peserta diskusi tali kreasi sendiri oleh siswa. Lanjut ini. Nah ini ekstra kurikuler bola voli. Lanjut ini, kegiatan lain peringatan hari besar, habis Natalis, pawai, pentas seni dan pemasukan. Ini biasanya kalau peringatan hari besar agama ada apa saja? Kalau hari besar agama di sini biasanya peringatan apa? Maulid Nabi. Apa lagi? Yang barusan yang kita libur itu, yang libur mulai Senin Selasa Rabu itu Isra. Ada lagi? Selain Maulid Nabi dan Isra. Ayo apalagi? Satu Muharram, Robinnya yang di atas. Nah ini
dari kegiatan P5 yang dibuat oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Kapongan. Ini banyak yang dibuat. Nah, ini kegiatan disnatalis. Jadi ada lomba-lombanya. Nanti yang dapat hadiah ya siswa-siswi Kapongan. Enak kan? Nah, ini biasanya dilaksanakan di bulan November. Nah, nanti banyak lomba-lombanya. Nanti dulu. Nah, ini pawai. Pawai dilaksanakan biasanya pada saat kita disnatalis dan perpisahan kelas 9. 2 kali yang tahun. Nah, pentas seni. Nah, ini pelepasan siswa kelas 9. Dengan apa? Dengan membuat suatu pentas seni. Pentas seni itu apa? Menampilkan semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Kapongan, utamanya kegiatan seni. Nah, ini adalah mbak-mbaknya. Kalau nggak salah itu Mbak Sila sama Mbak Lita, juga siswa-siswi, juga siswi SMP Negeri 1 Kapongan. Ini Mbak Yesa menampilkan tari apa itu? Jaipong. Gandrung. Remong. Lalu Bumi. Nah, ini LDK OSIS ini di mana ini? Ayo, bisa Mbak. Di mana kan LDK-nya? Ayo, ini bukan di SMP Kapongan. Di mana ini? Ayo, siapa yang pernah di sana? Siapa yang pernah ke sana? Ayo. Ini. Apa di mana? Utama. Nah, di Hotel Utama Raya Borobudur. Nginepnya banyak ini. Gratis. Ayo, gratis loh ini. Dapat makan 3 kali. Gratis ini LDK-nya. Makanya jadilah OSIS SMP Negeri 1 Kapongan biar bisa nginep di Taman Raya. Ini hotelnya. Jadi OSIS SMP Negeri 1 Kapongan selalu mengadakan LDK itu di Taman Raya. Nginepnya ya di sini di Taman Raya di hotelnya. Makan minum dapat 3 kali. Bayar 3 gratis. Kan beda rupiah, semuanya sudah enak kan? Ayo kapan lagi kalau ada di sini Kapongan minumnya? Bukan di MPR tidurnya, di hotel yang penuh dengan AC, kamar tidurnya spring bed, kamar mandinya pakai shower. Tidak pengen ke sana, iya kan? Sekolah di Kapongan. Yuk lanjut Billy. Nah, ini gerakan orang tua asuh dari Billy. Tolong Billy, paling penting. Nah, kok aku ini? Nah, ini gerakan orang tua asuh. Salah satunya adalah surat berkah. Bukan hanya berkah. Jadi siswa-siswi yang kurang mampu, anak yatim, anak piatu yang belum bisa membeli donasi tapi punya buku, nah, nanti kita fasilitasi dengan gerakan orang tua. Nah, tambah, oke. Terakhir Billy. Nah, ini jangan ragu, ayo segera daftar di SMP Negeri 1 Kapongan. Mendapatkan apa Pak Billy? Mendapatkan kain 1 setel putih biru dan kain 1 setel baju pramuka, kain pramuka. Gratis ini. Jadi kamu tinggal kerja, ya kan? Kan di sekolah di sini Kapongan. Nanti Billy. Nah, ini lulusan SMP Negeri 1 Kapongan akan mewujudkan lulusan yang cerdas, religius dan berkarakter berdasarkan Pancasila. Yuk, kita baca langsung bersama-sama. Yuk, bareng-bareng yang keras. Yuk. Cakep. Cakep. Amin. Lanjut. Haji terus. Yang dapat di SMP Negeri 1 Kapongan, insya Allah sukses menanti masa depan cerah. Nah, ini Pak Dini, thank you, terima kasih. Saya harapkan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Kamu bertanya ya, ada apa ini dulu ke sini ya? Ya, ada yang bertanya di situ ya, akhirnya ada. Ya, tujuannya kami, ibu dan bapak guru, mempromosikan sekolah. Sekolahnya siapa? Sekolahnya bapak dan ibu guru di sini. Sekolah mana? SMPN 1 Kapongan. Sudah tahu SMPN 1 Kapongan?
Sungguh. Tak bohong. Sudah pernah masuk ke kelas? Sudah? Oh, ke komputer saja. ANBK Tak kelas. ANBK Belum ya? Belum tahu. Makanya ingin tahu kelasnya itu bagaimana SMP 1 Kapongan. Harus masuk di SMP 1 Kapongan. Ada yang ingin masuk ke sana? Angkat tangan. Tidak susah ingin tahu. Jawab bagus. 1, 2. Woi. Omon 3, 4, 5. Sampai 1 Kapongan. Mana? Mondok. Ya, wis. Nanti bisa saya sulap berubah nanti. Kalau kalian presentasinya khusus sih. Kepingin siapa yang nggak kepingin ke SMP 1 Kapongan? Semua siswa yang ada atau SD itu banyak yang ingin ke SMP 1 Kapongan. Kenapa? Karena SMP 1 Kapongan hanya satu-satunya di Kapongan. Gak ada yang dua. Tapi satu SMP 1 Kapongan. Kalau dikatakan sarana, kelas sarananya itu gimana? Tamannya bagaimana? Tidak kalah dengan sekolah lain. Bagus. Kalau menurut saya lebih bagus SMP 1 Kapongan. Sarannya lengkap sama punya. SMP Kota punya komputer, SMP Kapongan juga punya. Malah bisa disewa oleh SMP lain atau di TK-TK. Jadi TK yang sudah favorit di kota itu pernah SMP 1 Kapongan nyewa hamba untuk latihan manasik umroh dan haji. Orang yang mau haji nyewa juga ke sana. Jadi kalian untuk belajar haji atau umroh manasik diajarin di situ di SMP 1 Kapongan. Siapa gurunya? Ada guru SMP 1 Kapongan yang andal sudah, guru agama, yaitu Pak Sarif. Sudah kenal sama Pak Sarif? Tidak kenal kan? Nah, maka dari itu ibu kenalkan. Ibu membawa teman-teman ibu, dan namanya ada Pak ini di luar tadi, namanya Pak Inianto. Itu ngajar PJOK. Tahu PJOK? Ini olahraga. Jadi ada agama, Bapak Sarif Hidayatullah, kemudian ada Bu Yuli, yang nanti kamu bertemu dengan guru IPA, Bu Yuli. Jadi IPA itu nanti tidak hanya IPA, apa kali IPA pertama? Ilmu pengetahuan alam ya, tidak hanya alam saja, tapi di situ diajari membedah hewan, diajari melihat umat-umat. Memang Bu Yuli, hubungannya Bu Yuli, jangan terkhusus di sini nggak tahu. Melukis siapa di sini? Nah, nanti ketemu saya akan dilatih lomba, jadi lomba seni lukis membatik. Jadi ada apa di SMP Kapongan kok dipromosikan sih Bu? Punya rahasia sebenarnya SMP Kapongan yang orang itu belum tahu, yang anggapan kok nggak lebih bagus, sebenarnya nggak kalah juga. Keluar SMP Kapongan bagus-bagus, akhlaknya bagus juga. Banyak orang SMP Kapongan punya alat yang bagus, ada yang menjadi santri, ada yang menjadi Pak Kiai, ada yang DPRD, Kepala DPRD, ada juga yang menjadi kepala desa, tentara, ajudan Jokowi. Ini nggak kalah. Dari SMP Kapongan ada, sudah lulus, jadi sekarang tetap juga. Makanya nggak kalah kita dengan sekolah lain. Apa rahasianya? Lanjut dulu. Nah, rahasianya itu punya visi SMP idaman, iman dan bertakwa. Di situ kalian diajarkan beribadah, diajarkan mengaji. Ya, sudah ada sama dengan di pondok. Diajarkan ibadah, diajarkan ngaji, diajarkan berakhlak yang baik. Dinamis. Apa dinamis? Dinamis itu berkembang, dan kamu nggak bisa berkembang ikuti zaman. Kamu nggak bisa main musik, hanya bisa. Kamu nggak bisa qiraah, di situ bisa. Nggak bisa ngaji, nanti diajarin ngaji bisa. Nggak bisa sholat, nah diajarin sholat. Mungkin ada yang nggak sholat nih, ya diajarin di situ. Ada pembelajarannya. Kemudian mandiri, kalian diajarkan untuk bisa
bisa beraktivitas dengan secara mandiri, tidak dibantu ibu, tidak bantu orang tua. Ada yang mandi dibantu orang tua? Nggak ada. Mungkin ada? Nggak ada semua kita. Jadi kamu sendiri, bagaimana menyiapkan buku sendiri, ngerjakan tugas sendiri ya. Itu mandiri, gotong royong itu saling kerjasama sama teman. Antar kelas, antar teman, kakak kelas, jadi gotong royong. Gotong royong itu apa? Mengajukan SMS 1 kaponan. Kemudian peduli pada lingkungan yang berlaku, jadi peduli pada lingkungan. Kita diajarkan menanam, bercocok tanam, bagaimana menanam yang baik, berpenghasilan tanaman yang bagus, itu nanti diajarkan di situ. Lanjut Bu, mengapa harus di SMP 1 Kapongan ini? Intinya, kenapa sih harus di SMP Kapongan? Dan saya juga akan memaksa kalian untuk di SMP 1 Kapongan. Bisa memaksa saya? Boleh bisa memaksa kalian? Sebenarnya boleh ya? Kalau misalkan masuk ke SMP 1 Kapongan bebas biaya. Jadi masuk, Bu, saya mau ke SMP 1 Kapongan. Tapi uang tidak ada. Ini bayar sekian, bayar tidak ada. Jadi kamu langsung daftar ke kelasnya, masuk duduk, kamu akan mendapatkan kain. Kain apa? Iya, kain seragam dua setel. Putih biru, kamu tahu. Bukan atasnya saja atau bawahnya saja, atas dan bawah kainnya. Kemudian dilengkapi oleh prasarana yang lengkap, tidak kalah dengan sekolah lain. Kemudian pembelajarannya ada intrakurikuler. Apa intra? Kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi bisa di luar kelas, belajar di taman, belajar di dalam kelas diskusi. Jadi tidak harus di dalam kelas saja. Kurikuler, jadi pembelajaran kurikuler. Jadi pembelajaran yang dilakukan penunjang dari intrakurikuler. Ekstrakurikuler, jadi ada pembelajaran di luar kelas, yaitu di sore hari bisa pramuka, ya kan? Bisa ada band di situ, ada taekwondo nantinya, ada volley, ada sepak bola. Yang ahli sepak bola boleh ikut. Yang senang menggambar ikut Bu Susi. Nah, yang jangan dilatih ikut ke kabupaten. Ada hari besar, ada pentas seni, LDK, apa LDK habis Natalis, kemudian pawai orang tua asuh. Ini program utama. Orang tua asuh di sini mengkhususkan bagi siswa yang tidak mampu dan yatim piatu maupun yatim. Jadi di situ ada orang tua asuh. Jadi jangan khawatir, saya nggak punya biaya, nggak sekolah aja dah. Jangan seperti itu. Ya, semangatkan diri kalian itu untuk sekolah. Jangan sampai putus asa. Ya, Bu Susi aja jadi orang nggak punya, tak putus asa sampai jualan es lilin, es apa ke sekolah pernah untuk sekolah. Ya. Tenaga pendidikannya bagaimana saya Kapongan? Wah, profesional sesuai dengan bidangnya. Gak ada yang sesuai bidangnya. Saya lah bidang seni rupa, saya ngajarin IPA, Ibu, saya ngajarin. Nah ini makanya guru-guru ada. Nah yang di tengah ini Ibu kepala sekolah, ini Bapak Wakil Kepala Sekolah. Jadi semua guru yang di depan kalian itu menginginkan kemarin SMP 1 Kapongan adalah menciptakan siswa yang memiliki akhlak, yang kedua cerdas, yang kedua kreatif. Nah, agar apa? Agar bisa diterima di masyarakat. Punya ahli komputer masuk di SMP Kapongan karena ada. Lanjut Bu. Nah, prasarananya lihat. Nah, kelasnya. Kelas SMP 1 Kapongan sudah seperti ini. Nah, ada tulisannya. Ini kan belum ya di sini. Di situ ada siapa yang membuat siswa. Jadi ya siswa diajari. Bukan
diskusi ya. Bayang nggak? Diskusi punya makanan untuk kalian. Nah, Yang bisa jawab yang ya. bisa jawab nih terus bagus. Jadi dinamik tulang lebak saya dinamiknya. Jangan itu Jawab. bisa jawab. Nah itu Yang mana tadi yang jawab? ya itu. Nah, punya hadiah lagi, punya kantong ajaib. Kantongnya ada di sana, bukan kantongnya di sini. Nah, lanjut. Jadi tidak hanya proyek, ada uang komputer. Ya, jadi kalian diajarkan komputer, tidak hanya memegang, tapi bagaimana mengoperasikan komputer, program Excel, Word, kemudian media sosial, ya. Jadi aplikasi yang lainnya. Untuk apa? Agar kalian punya pegangan nanti kalau kerja. Kerja itu pasti disuruh ketik-ketik, ya kan? Nah, ini diajarkan biar kamu punya pegangan. Kalau nggak ada pegangannya, nah, mau gimana kamu mau kerja? Ya kan? Kerja semua serba teknologi. Namanya diajarkan di situ. Di SMS atau Pakungan yang punya laboratorium 3 kelas. Ya, komputer. Kita lab bahasa punya pakai komputer. Ruang pertemuan. Jadi kita punya ruang pertemuan untuk nanti mengundang ibu atau bapakmu, paling mudah yang lainnya berkumpul di situ. Yang ruangannya sudah seperti hotel kan, ya sudah ada AC, ada apa di situ. Kita bisa latihan kadang di situ. Ya mau nari, mau diskusi, kadang ada di luar. Nah ini kantin yang kesukaannya anak-anak ini. Berapa ini? Berbelanja ya, berbelanja sama. Ini ATK, yang satunya ada 2 kali, satunya untuk buku-buku, yang satunya untuk beli makanan, nasi dan sebagainya. Itu bahasa Indonesia. Berikutnya Bu, perpustakaan. Apa gunanya perpustakaan? Siapa yang tahu? Katakan. Membaca. Terus apa lagi? Membaca terus. Yang lebih banyak lagi, lebih lengkap. Selain membaca, mencari ilmu. Ya, bagus apa? Menggambar. Apa lagi? Iya, menulis. Asik Bu, itu paling banyak menjawabnya. Jadi pinter. Jadi mau membaca, mau menulis, mau mencari referensi, ya kan? Mau pinjam buku, boleh dibawa pulang itu bukunya. Bukunya ada di mana? Di perpustakaan. Isinya buku cerita, ada buku untuk cara berternak, menanam. Di situ ada, bisa dibawa pulang dan kembalikan lagi. Ada jeda tanggal waktu untuk kembalian. Kemudian ada musola yang megah. Nah, tempat itu besar musolanya. Tempat wudhu tidak hanya 2 tempat wudhu, ada cewek, ada cowok. Jadi cowoknya sudah banyak berjejer, ceweknya juga. Jadi tidak berebutan. Ya, memuat itu orang pesan siswa. Nah, itu dia musola. Disitulah tempat wudhu kita mengaji, sholat duha, sholat duhur. Jadi pembiasaannya 10. Yang dari Selasa Kamis. Kalau Jumat kita belajar dikasih nanti ruang OSIS. Nah, OSIS itu apa? Singkatan dari siapa yang tahu? OSIS. Bukan sosis, bukan. Mulai tak temen dulu. Amain dulu bermain. Berdiri, bisa berdiri? Yuk, bisa berdiri. Nah, tepuk nyamuk begini, tepuk nyamuk kanan ke kanan, kalau tepuk nyamuk ke kiri.
ruang itu. Jadi nanti pada waktu ada yang namanya LDK, kita kemana? Nah, ini kabarnya. Lihat kan kabarnya bagus. Ada ruang band, yang suka band. Ya, tuh. Jangan awal apa harus bisa band, Bu? Nggak harus. Yang nggak bisa masuk di situ. Diajarin. Apa harus bisa main gitar, Bu? Nggak harus, ya. Lanjut, Bu. Nah, sepak bola mini katanya. Di sebelahnya juga ada lapangan bola, basket, kemudian lanjut parkir. Itu parkir dulu, ada parkir siswa, sudah tidak akan terpidana. Tinggal kalian mau sekolah atau tidak? Panggung. Ya, panggung tidak susah-susah menyewa. Kita sudah ada kegiatan yang untuk senang, untuk belajar di panggung itu ada. Ya, Bu, lanjut. Nah, kita belajar tidak hanya di dalam kelas, di luar, karena bagus nggak itu makanya bagus, karena mata kita cerah jauh dari sekolah nggak ada untuk pavenya kan? Di sini pave nggak ada. Iya, di sekolah Pakuan masih ada. Dia kan pembelajaran. Oh, ada ruang kelas. Nih, Ibu siapa yang di depan? Nah, yang tahu namanya Ibu siapa tadi? Angkat tangan. Yo, tadi kan sudah diperkenalkan. Yuli, Ibu Yuli. Kamu lagi, kamu pintar. Hebat. Calonnya SMP 1 Pakuan ini semuanya. Anak hebat apa ya kalian? Ya. Jadi ada kita belajar di luar tidak hanya ini, Bu. Iya, buka pagar. Nah, sip. Makasih bilang, Bu. Makasih. Nanti kalau bilang gitu dikasih lagi sama Bu. Jadi sabar. Jadi guru-guru kita sabar. Ya jangan takut. Masa kamu mau nanti? Sabar. Ada mata-mata, nanti kita diskusi, ada praktek di situ. Nah, ini pembelajaran kita. Mau merapang, meneliti, menghafal Quran, ada. Kemudian penelitian, berarti ada di situ. Jadi semuanya mengatakannya, Bu. Ada orang kelas, itunya dia. Nah, itu juga apa siswa kakak kelasmu? Itulah dia yang benar. Nah, untuk cinta pada lingkungan, yaitu ada program namanya Satu Sehat dan Satu Bersih. Satu sehat, kita senang-senang, setelah itu makan bersih. Makannya dari mana? Dari bekal kita. Jadi siswa diharapkan membawa bekal, bekal yang sehat. Kemudian yang kedua ada Satu Bersih, kita bersih-bersih. Kemudian nah itu apa itu? Iya, itu melukis apa? Melukis apa? Sekelompok di media apa? Di tempat tim basket. Nah, itu dari sisa-sisa cat, timbanya dikumpulkan, kemudian kita lukis, dijadikan apa? Bisa jadikan pot, bisa dijadikan tempat sampah. Sebelahnya apa itu? Itu produksi dari SMP 1 Pakuan. Apa itu? Kue. Oh, kue katanya, Bu. Ini siapa lagi? Sabun, pintar yang sabun. Itu kue. Itu sabun. Sabun dari mana? Oh, nih yang dapat sabun, yang bilang sabun. Nah, nih, sip. Itu sabun dari Jakarta. Minyak Jakarta tahu? Minyak sisa gorengan dulu. Nah, dijadikan sabun, diolah dan rusak. Jadi untuk tangan dan sebagainya. Itu produk dari SMP 1 Pakuan P5. Ini buat sabun. Sholat duha. P5 ini ada sholat duha dan duhur. Jadi semuanya harus wajib ikut. Ya, di hari Selasa, Rabu, Kamis. Wajib ikut. Kemudian literasi. Literasi di sini kalian diajarkan membaca, kemudian ditutup. Setelah itu diceritakan hasilnya. Kamu tadi baca apa? Kalau misalnya kamu baca si kambing itu ditimbun, ya kamu cerita. Saya tadi membaca si kambing itu ditimbun di buku
diwajibkan untuk senam yang memimpin, jadi digilir. Dan lanjut Bu. Nah, siapa itu? Gurunya siapa itu? Siapa itu? Wah, tidak ada tetangga saya Bu. Hah? Siapa kali? Ibu? Ibu Siti jangan Bu. Oh, Ibu siapa? Nah, itu saya, Ibu Susi. Nah, yang membina lomba batik. Nah, yang bukan melukis, yang belum batik, nanti diajarkan saya. Jadi, kita itu bersaing dengan SMP 1 sama 2. Saksi bodoh SMP-nya. Kita memenangkan juara 2 pernah, juara 3 pernah, juara 1 juga pernah. Jadi tidak kalah SMP Pakungan, walaupun pinggiran. Tergantung siapa? Siswa kemauan untuk mau belajar. Jadi kalian kalau ingin mau belajar menjadi keluarga siswa yang berkreatif, punya bidangnya, punya cita-cita yang bagus, masuklah ke SMPN 1 Pakungan. Oh, dianya apaan? Aku Bu, lanjut. Nah, lanjut ada perkemahan bagi siswa baru, nanti ada perkemahan, kemudian lanjut ada band. Nah, yang bandnya yang tadi ruangannya, nah itu kakak kelasku itu tidak tahu awalnya masuk SMA Pakungan, tidak punya bakat untuk gitar, tidak punya bakat untuk main drum. Akhirnya dia saya ikut band, dilatih akhirnya tahu. Jadi bisa mempresentasikan ada waktu perpisahan, kemudian undangan, jadi punya ilmu kalian. Itu apa? Di sini ada band? Tidak ada. Jadi makanya masuk ke SMP Pakungan. Sudah, gak usah mikir biaya, gratis. Tuh ada taekwondo, ya ada taekwondonya, kemudian lanjut ada karate. Tapi kalau yang dikatakan gratis, apa buku itu gratis juga Bu? Ya tidak, namanya buku untuk ilmu. Tapi harganya nggak tinggi, nggak mahal, hanya murah. Bisa dicicil, bisa kontak, jadi tergantung kemampuan kalian. Ya, jadi nggak langsung dibayar di muka. Tidak. Kalau sudah masuk, kalian dikasih buku yang harganya sesuai dengan kantong. Skafoli, ada skafoli. Kegiatan lain ada Maminot, Maulid, Hadra. Siapa yang suka Hadra sini? Main Hadra. Wah, nanti ikut perkumpulan Hadra. Nah, ada ikut di kabupaten. Pernah ikut kabupaten Makion? Gak pernah. SMP Pakungan sudah pernah. Dulu pernah menjuarai 2 lampion. Jadi pernah menjuarai. Nah, ini disnatalis yang dilaksanakan oleh siswa sendiri. Hadiahnya dipakai siapa? Siswa sendiri. Ya, tidak mana-mana dulunya tidak dapat apa-apa. Siswa mau dapat uang, kalau kelasnya bersih, anaknya rajin, ada tamannya, dapat uang. Hadiahnya awal biasanya dilaksanakan setahun sekali. Itu kesalahan kalian jarang. Masuk ke acara malamnya, biasanya malam puncaknya. Lanjut Bu. Nah ini ada yang kenal itu di depan? Gak ada? Lanjut. Nah itu MC juga oleh siswa, dilatih oleh guru. Ya. Jadi semuanya siswa yang berkegiatan, yang mau cari ilmu, lama itu semuanya siswa. Jadi diajarkan untuk berorganisasi. Jangan takut LDK. Kepemimpinan ya, latihan kepemimpinan. Jadi kalau kamu masuk organisasi OSIS, kamu dilatih kepemimpinan kalian. Di mana ini? Utama Raya. Oh, itu Iya, nginap semalam di Utama Raya. Jadi siswanya nginap di hotel, bukan di pinggir pantai, nginapnya di dalam hotel. Jadi kalau kamu terpilih menjadi organisasi siswa, nanti akan dilatih pimpinan di hotel Utama Raya. Jadi nginap semalam, makannya bagaimana? Gratis, dapat makan sampai 3 kali. Kenyang itu LDK. Dilatih di situ. Kegiatannya. Jadi di hotel. Jadi kamu belajar di hotel.
ada kegiatan perpisahan. Nah ini kegiatan orang tua asuh yang dilaksanakan kadang di Jumat Berkah. Jadi bagi yang nggak mampu atau yang yatim atau yang yatim piatu bisa makan bersama. Jadi beri bantuan sedikit. Ada lagi Bu. Nah, jangan ragu sudah daftar di sekolah. SMS satu kampungan. Ada dapat apa? Seragam kain seragam. Jangan salah, bukan seragam kain seragam. 2 setel. Ya, putih biru dan pramuka. Masuk gratis. Dan ada pertanyaan mungkin dari kalian? Adakah yang berubah ini? Yang awal tadi mau saya mau pondok aja Bu di sini ke. Kok di sini ada juga ngaji? Nah, di sini apa juga ya ada sholat, ya kan? Jadi katakan siapa yang mau ke kampungan? Ini yang sekolah siapa? Ibu atau kalian? Wow.